Kamu berniat bekerja ke Belanda dengan visa turis? Excuse me, what do you say? Beberapa minggu lalu aku share VT tentang aku bertemu dengan 3 orang yang tertipu yang datang ke Belanda dengan visa turis ya. Dan banyak sekali orang masih tanya bagaimana dengan nasib mereka sekarang. Tapi masih banyak juga ya orang yang pengen ke Belanda dengan visa turis. Mungkin itu contoh itu belum cukup ya guys untuk membuat kalian untuk berpikir lagi bagaimana resikonya apabila kalian bekerja ke Belanda dengan visa turis. Makan dulu guys. Mungkin salah satu dari kalian yang nonton video ini adalah korban juga. Aku pengen kasih tahu ke kalian semua bahwa modus penipuan seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia guys, tapi di Belanda juga masih ada penipuan walaupun pelakunya orang-orang kita juga. Ups. Yap, benar sekali, orang Indonesia tuh jahat-jahat guys. Catat ya, ini bukan semua orang, tapi oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan orang kita sendiri untuk diperes duitnya. Jadi kalian harus berhati-hati guys, banyak sekali ya cerita-cerita dari orang yang sudah mengalami penipuan. Modusnya sama, mereka mencarikan pekerjaan dan tempat tinggal dengan duit yang sangat besar. Jadi job-job mereka jadiin bisnis, cari rumah juga jadiin bisnis. Sebenarnya nggak masalah juga apabila kalian menolong teman kita yang baru datang ya, dengan mencarikan pekerjaan atau mencarikan rumah, dan kita mengharapkan imbalan, atau misalnya kalian bersepakat untuk membayar dengan jumlah tertentu, ya itu nggak apa-apa. Asalkan kalau misalnya kita carikan rumah itu benar-benar ada guys, jadi kayak nggak menipu gitu loh, kayak kita sudah bayar tapi ternyata rumahnya nggak ada. Bahkan nggak sedikit ya dari mereka itu membayar rumah itu 2 kali lipat guys. Kenapa? Karena biasanya orang-orang sini itu kalau misalnya mereka menyewakan rumah atau kamar mereka, ya mereka harus minta jaminan gitu guys. Di sini sebutnya boreh ya. Jadi duit itu akan kembali apabila kalian pindah dari tempat tersebut. Tapi masalahnya teman-teman kita di sini itu yang udah lama di sini membantu teman kita yang baru datang, mereka asal kasih kamar karena mereka dapatkan komisi, dan juga mereka nggak melihat seperti apa perangai atau kelakuan yang punya rumah. Kenapa aku bisa bercerita demikian? Karena aku pernah kenal dengan seseorang yang mengalami pengalaman yang buruk guys. Jadi dia datang dari Indonesia ke Belanda dengan visa turis dan sudah mendapatkan rumah dan bayar 2 kali lipat. Yang separuh untuk bayar bulanan dan yang separuh untuk jaminan. Nah, tahu nggak guys, ternyata setelah sampai Belanda itu duit nggak dibayarin guys. Dia memang ada rumahnya, tapi pas kesana dia disuruh bayar lagi dan suruh bayar boreh lagi 2 kali lipat. Itu jahat banget sih guys menurut aku. Padahal dia dapat informasi rumah ini tuh dari teman dia sendiri. Kalian bayangin guys, orang yang dikenal aja bisa bohong atau menipu dengan temennya sendiri, apalagi orang yang nggak kamu kenal. Jangan mudah percaya. Nggak hanya sampai di situ guys, yang punya rumah itu perangainya itu buruk, dia cabul guys. Sejauh itu memang belum ada pelecehan apapun guys, cuman dari aturan-aturan yang dia kasih itu sangat tidak wajar. Contoh, dia tidak boleh menutup pintu kamar saat dia tidur dan nggak boleh memakai baju tertutup. Dan dari cara dia ngomong, matanya juga melihat kayak seperti mau menerkam guys. Yang lebih parah lagi, yang punya rumah ini kalau misalnya mandi, pintunya nggak pernah ditutup. Terus dia telanjang jalan ke sana ke sini. Sudah jelas itu nggak beres dan bikin resah ya guys ya. Akhirnya mbak-mbak ini merasa tidak aman dan mencari pertolongan ke teman-teman yang dia kenal di sana ya. Dan beruntung ada yang menjemput. Dia sudah tidak peduli lagi berapa kerugian yang sudah dia keluarkan. Yang penting aman bisa keluar dari rumah tersebut. Otomatis dia harus mengeluarkan duit lagi untuk menyewa kamar atau rumah. Nah, itu kerugiannya udah banyak banget guys. Makanya kalian harus hati-hati ya. Dipastikan informasi yang kalian dapat itu benar-benar dari teman yang kalian kenal dan baik guys. Jangan sampai orang yang nggak kalian kenal, kalian percaya begitu aja, dan akhirnya bam, banyak sekali kerugian. Aku juga pengen membahas oknum-oknum yang jahat yang mereka membuat bisnis untuk mencarikan job.
Tapi ini kayaknya terlalu panjang guys kalau diceritakan sekarang. Mungkin untuk nanti part selanjutnya aku akan cerita bagaimana ya kejamnya, jahatnya orang Indonesia memperlakukan orang-orang kita sendiri di sini. Aku yakin banget orang-orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Amsterdam sudah tahu tentang hal ini, tentang penipuan dan apapun itu. Cuman mereka nggak mau ribet guys. Dan mungkin ada juga orang yang menonton video ini merasa jadi korban di Amsterdam. Boleh komen di bawah ya, sharing-sharing ya.